Nah, ini saya ceritakan kisah seorang wanita yang dia itu kalau bicara selalu dengan ayat Al-Quran. Jadi tidak pernah bicara kecuali yang diucapkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Kisah ini bermula ketika Imam Abdullah bin Mubarak berangkat haji. Singkat cerita, beliau bertemu dengan seorang wanita, lalu beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dijawab sama wanita itu dengan ayat Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya, beliau paham lah itu isyarat bahwa wanita itu menjawab salamnya. Lalu beliau tanya, Imam Abdullah bin Mubarak pada wanita itu, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Kira-kira begitulah. Nah, kemudian wanita itu menjawab dengan ayat Mayyudlillahu falahadiyalah. Mayyudlillahu falahadiyalah. Orang yang disesatkan Allah Ta'ala maka tidak ada petunjuk baginya. Nah, itu difahami oleh Imam Abdul bin Mubarak bahwa wanita itu dalam kondisi tersesat. Lalu beliau tanya, jenengan itu mau kemana? Jawabnya wanita itu enak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi wanita itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Intinya ingin ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian beliau tanya lagi, jenengan sudah berapa lama di sini? Nah, itu pertanyaan selanjutnya dari Imam Abdullah bin Mubarak. Apakah wanita itu menjawab dengan kata-kata? Enggak. Ternyata dijawab dengan ayat Al-Quran. Ketika ditanya berapa lama, jawabnya gampang. Salah salayani sawiya. Ya, kira-kira difahami 3 hari lah sudah berada di situ. Lalu beliau penasaran, kok bisa 3 hari berada di tempat yang seperti ini tidak ada orang. Nah, beliau kemudian tanya, dari mana jenengan dapat makanan selama 3 hari? Jawabnya wanita itu, huwal walladhi huwa yut'imuni wa yaskin. Jadi Allah Ta'ala yang memberiku makanan dan minuman. Nah, kira-kira dijawab seperti itu. Lalu beliau tanya lagi, lalu ketika jenengan mau sholat itu wudhunya bagaimana? Jawabnya wanita itu, falam tajidu ma'ang fatayammamu dan thayyiba. Ya kalau tidak ada air ya tayamum lah kira-kira begitu. Jadi wanita itu tayamum. Lalu beliau tanya, lalu beliau tidak tanya ya sebenarnya. Beliau Syekh Imam Abdullah bin Mubarak itu punya makanan. Nah, beliau menawari, apakah kamu ingin makan? Nah, jawabnya wanita itu enak. Tsumma atimus syiyama ilal lail. Jadi karena masih siang hari beliau sedang berpuasa, ingin berpuasa. Terus beliau tanya lagi, lo ini kan tak bulan Ramadan, masa kamu puasa? Jawabnya wanita itu, waman tatawa akhiran fa innallaha syakirun alim. Kalau saya berbuat sunnah, puasa sunnah, apa salahnya? Ya kira-kira gitulah. Dan kita tahu lah puasa sunnah itu dalam rangka fa innallaha syakirun alim, menunjukkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira wanita itu ingin mengucapkan demikian. Nah, kemudian Imam Abdullah bin Mubarak tanya lagi, kita itu kan dalam kondisi perjalanan itu kan boleh tidak puasa kan, tapi kok jenengan puasa? Jawabnya wanita itu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Oke, memang orang dalam perjalanan boleh tidak puasa, tapi kalau mau puasa tentu itu jauh lebih baik. Nah, kira-kira dijawab seperti itu, tapi pakai ayat Quran. Jadi semua ayat itu ya ayat Quran tadi. Lalu kemudian Imam Abdullah bin Mubarak itu tanya, kenapa jenengan itu selalu berkata-kata dengan menggunakan ayat Al-Quran? Nah, jawabnya wanita itu, mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya semua ucapan kita itu ya dicatat, ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Jadi kira-kira dia ingin mengucapkan seperti itulah kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Lalu beliau tanya, jenengan ini dari golongan mana, dari daerah mana, daerah Jepara apa daerah mana, kira-kira gitulah. Jawabnya wanita itu, wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kulun ulaika kana anhu mas'ula. Ya kira-kira beliau dimarahi lah, kamu tidak usah banyak tanya. Jadi hal-hal yang tidak kamu ketahui tidak perlu kamu tanyakan, ya kira-kira gitu. Lalu kemudian kalau diteruskan, akhirnya karena dimarahi ya, jadi beliau paham, Imam Abdullah bin Mubarak paham bahwa ini isyarat bahwa beliau sedang dimarahi. Akhirnya minta maaf. Nah, ketika Imam Abdullah bin Mubarak minta maaf, wanita itu berkata lagi, qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ya sudahlah, enggak apa-apa, kira-kira dimaafkan. Nah, kemudian karena tersesat di perjalanan, Imam Abdullah bin Mubarak akhirnya menawari, kamu mau enggak saya naikkan untaku, naik unta bersamaku? Ya mohon maaf ya kalau ada suara tok 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 itu, karena kita di proyek. Jadi ini di sela-sela waktu saya istirahat, jadi saya ajak jenengan untuk kajian-kajian ilmiah.
Nah, ketika kemudian diajak untuk naik onta, wanita itu kemudian baca ayat wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Jadi kalau kamu mau berbuat baik, semua kebaikanmu dilihat Allah Ta'ala. Intinya dalam ayat itu beliau memberikan isyarat beliau mau untuk dinaikkan unta, dijak bareng. Nah, singkat cerita, akhirnya beliau menurunkan untanya supaya dinaiki oleh wanita itu. Di saat itu si wanita itu berkata kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jadi isyarat supaya Imam Abdullah bin Mubarak itu memeremkan matanya, memejamkan. Jadi supaya beliau memejamkan kedua matanya. Akhirnya di saat itu wanita itu naik unta. Nah, tiba-tiba unta itu meronta-ronta, jadi berat. Akhirnya wanita itu baca ayat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Ya kira-kira sadarlah kalau tadi pas naik unta itu belum baca doa. Jadi akhirnya segala musibah yang menimpa pada kita yaitu karena ulah tangan kita sendiri. Akhirnya unta itu kemudian diikat oleh Imam Abdullah bin Mubarak supaya bisa gampang, supaya bisa mudah dinaiki oleh wanita itu. Sabar ya, tak ikat dulu unta saya. Terus kata wanita itu fahamnaha Sulaiman. Oke, saya tunggu. Jadi berarti paham lah kalau Imam Abdullah bin Mubarak sedang mengikat untanya. Lalu ketika beliau naik unta itu, beliau baca ayat subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamun qalibun. Yaitu jelas, yaitu ayat untuk doa untuk naik kuda atau naik kendaraan atau naik unta. Kalau zaman sekarang ya naik mobil, naik motor itulah. Nah, di saat perjalanan beliau itu teriak-teriak, Imam Abdullah bin Mubarak teriak-teriak dan memaksa untanya untuk berjalan cepat. Akhirnya wanita itu membaca ayat waqsud fi masyika waghdud min sautik. Sudahlah, kalau jalan itu tidak usah terlalu cepat. Waqsud fi masyika. Jadi kalau jalan ya tidak usah terlalu cepat. Waghdud min sautik, tidak usah teriak-teriak. Nah, akhirnya beliau memperlambat perjalanannya. Nah, kemudian di tengah-tengah perjalanan itu wanita itu membaca faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi membaca ayat itu. Jadi baca Quran gitulah. Akhirnya beliau itu terkagum, terkejut-kejut. Apa bahasanya? Yes, kagum lah. Kok bisa jenengan itu hebat ini? Akhirnya dijawab sama wanita itu wa may yadzakaru illa ulul albab. Tidaklah orang-orang itu dzikir kecuali mereka-mereka yang masuk dalam kategori ulul albab. Nah, kemudian Imam Abdullah bin Mubarak di tengah perjalanan itu tanya, "Jenengan punya suami enggak?" Jadi wanita itu ditanya oleh Imam Abdullah bin Mubarak. Jawabnya wanita itu, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kamu enggak usah banyak tanya lah. Kira-kira gitulah. Jadi kalau kamu saya kasih tahu jawabannya malah itu membuat dirimu sedih, menyusahkanmu. Terus akhirnya di tengah perjalanan itu karena sudah ketemu kofilahnya, sudah ketemu dengan rombongannya, kan tadi tersesat kan. Akhirnya Imam Abdullah bin Mubarak tanya, siapa yang ada di kafilah ini, di golongan ini, di kelompok ini? Kata wanita itu, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Jadi ada putra-putranya di kafilah itu. Terus beliau tanya Imam Abdullah bin Mubarak, "Nah, putramu itu tugasnya apa di kafilah ini?" Kata wanita itu, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Jadi kira-kira sebagai penunjuk jalan, wa alamatin, jadi sebagai penunjuk jalan. Wa bin najmi hum yahtadun, sebagai apa? Petunjuk jalan bagi kelompok haji itu. Terus beliau tanya lagi, siapa nama putra-putramu itu yang ada di kafilah ini? Kata wanita itu, wattakhadallahu Ibrahima khalila wa kallamallahu Musa taklima ya Yahya hudil kitaba biquwah. Jadi difahami oleh Imam Abdullah bin Mubarak bahwa yang ada di kabilah itu adalah putranya yang bernama Ibrahim, bernama Yahya, dan juga bernama Musa. Akhirnya Imam Abdullah bin Mubarak teriak, wahai Ibrahim, wahai Musa, wahai Yahya. Tidak lama kemudian datang 3 pemuda yang top lah, ya ganteng lah. Jadi tidak sama kayak saya, lebih tampan karena orang-orang sana itu biasa kan ganteng-ganteng. Nek kula kan mau proyek itu seperti ireng ini gila. Suka apa-apa. Nah, kemudian
wanita itu berkata pada putra-putranya, fa ba'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyandur ayyuha aska ta'amang falyatikum birizkim minhu. Intinya supaya putra-putranya itu membelanjakan makanan untuk dirinya, jadi dikasih uang supaya beli makanan. Setelah sampai makanan itu, terus wanita itu berkata, kulu washrabu hani am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Jadi kira-kira mempersilahkan Imam Abdullah bin Mubarak supaya makan dari makanan itu. Tapi Imam Abdullah bin Mubarak tidak mau makan. Jadi bicara pada putra-putranya itu, saya tidak mau makan sampai kamu menceritakan kenapa ibumu itu tidak mau berkata-kata kecuali menggunakan ayat Al-Quran. Akhirnya dijawab sama putra-putranya itu. Jadi ibu kami ini sejak 40 tahun tuh selalu berbicara dengan ayat Al-Quran. Tidak mau bicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Alasannya gampang. Karena ibunya itu takut salah dalam berbicara yang dapat membuat Allah Ta'ala murka. Jadi akhirnya Imam Hasan Al-Basri terus baca ayat dalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil adzim. Jadi itu anugerah yang luar biasa. Kok ada orang yang mau seperti itu termasuk sesuatu yang luar biasa. Nah dari cerita ini kemudian intinya itu apa? Kok ada ya wanita yang cara bicaranya itu selalu menggunakan ayat Al-Quran. Berarti ayat Al-Quran itu luar biasa. Untuk interaksi saja bisa. Ya tentu bagi orang-orang yang sudah mampu. Kalau kita ya mungkin belum mampu lah. Tapi yang paling mengagumkan, yang paling mengejutkan adalah motifnya. Ternyata motifnya hanya karena takut salah dalam berbicara. Takut ucapannya itu membuat Allah Ta'ala murka. Nah ini kisah teladan yang saya kira patut dan layak untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Meskipun kita belum bisa mempraktekkan, tapi paling tidak kita berharap apa yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan yang baik. Maka Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau orang itu iman pada Allah Ta'ala, iman pada hari akhir, supaya berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa ya berarti diam. Pun itu saja dari saya kisah yang bisa saya sampaikan. Ini saya ambil dari buku Petuah Bijak. Nah di buku ini disebutkan sumber keterangannya itu di kitab Qisasul Arab, di kitab Qisasul Arab. Nah kalau jenengan ingin punya ya silakan dibeli sendiri lah. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.